Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bisa beribadah kembali sekalipun lewat online, tapi ada positifnya juga lewat online karena saya bisa menjangkau Bapak Ibu Saudara yang berada di tempat-tempat yang saya tidak bisa jangkau. Itulah kelebihan dari online ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau pesan satu hal, kalau hari Minggu jangan lupa tetap beribadah ke gereja masing-masing. Kalau sebisanya jangan online, kecuali setelah kita ibadah nanti malamnya seperti ini kita online lagi, itu much better karena kita dapat lebih banyak lagi. Tetapi usahakan untuk selalu hadir di dalam ibadah-ibadah offline karena atmosfernya pasti berbeda dengan di online ini Bapak Ibu Saudara ya. Pada waktu kita menyembah, pada waktu kita dilawat Tuhan pasti beda dengan online dan offline. Jadi jangan lupa tetap harus ibadah offline di gereja masing-masing. Nanti setelah itu baru ikuti lagi ibadah-ibadah online yang lain. It's okay, nggak apa-apa. Jadi kita dapat banyak firman Tuhan dan semakin kita diteguhkan dan semakin kita dikuatkan. Nah, sebab Dia adalah Tuhan yang selalu memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita lebih dari apa yang pernah kita bayangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita sebut Dia sebagai provider. Ya, Dia penyedia, Dia yang memenuhi segala keperluan dan kebutuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang seringkali Tuhan justru kerjakan dalam hidup setiap kita. Nah, tema kita kali ini yaitu provider. Ya, nah sebelum saya berbicara tentang provider ini, mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Sampai hari ini Tuhan, kami melihat dan kami mengalami bagaimana Engkau Tuhan adalah Tuhan yang kami bisa percayai. Tuhan yang selalu memenuhi segala keperluan dan kebutuhan dalam hidup kami. Bahkan Engkau tahu semua itu jauh lebih dulu daripada kami mengetahuinya. Itu sebabnya Bapa, kami serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Lewat segala musim dalam hidup kami sudah kami buktikan sendiri bahwa Engkau sungguh telah menjadi provider dalam hidup setiap kami. Berkati Tuhan ibadah online ini, walaupun dalam waktu singkat, biarlah Engkau berbicara secara khusus kepada setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, kita buka Filipi 4 Bapak Ibu Saudara ayat ke-10 sampai ayat yang ke-20. Judul dari perikop ini, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri juga tahu, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum,
suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau ulang kembali ayat yang ke-19. Ini yang menjadi tema kita, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini putus asa bisa saja menyerang siapa saja. Demikian juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan Yesus yang bergaul karib dengan Tuhan pun bisa mengalami putus asa, apalagi kita. Dan saat mereka merasa kehilangan dan kecewa karena Yesus yang mereka kasihi ternyata memilih untuk mati di atas kayu salib, itu yang membuat mereka putus asa. Sebab pikir mereka, bukankah ia biasa membuat mujizat dan perkara-perkara ajaib? Ia yang biasa mengajar dengan hikmatnya yang besar. Mengapa ia tidak mau dan seakan tidak bisa melepaskan dirinya sendiri dari rancangan yang jahat? Itu sebabnya pengharapan mereka seakan pupus sudah. Semangat mereka menjadi pudar, kecewa. Mereka sedang kehilangan Yesus yang biasa melakukan begitu banyak mujizat di depan mata kepala mereka sendiri, sehingga mereka bertanya-tanya, bagaimana caranya menjala manusia? Karena Sang Juru Selamat saja tidak selamat dari penghakiman. Sehingga mereka pun lelah dan memutuskan untuk mencari kesegaran dengan kembali ke kebiasaan lama mereka, yaitu menjadi penjala ikan. Namun Bapak Ibu Saudara, Yesus mengetahui keletihan setiap muridnya, dan ia tahu caranya untuk memberikan kesegaran yang baru bagi mereka, melebihi apa yang dapat mereka capai. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 21 ayat yang pertama sampai 14, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Di situ diceritakan tentang kisah yang begitu indah, tentang perhatian dan pemeliharaan Tuhan bagi murid-muridnya. Di situ diceritakan ketika hari sudah menjelang siang, setelah kebangkitannya, Yesus mendatangi murid-muridnya dengan sebuah pertanyaan yang merupakan kebutuhan dasar bagi mereka saat itu. Apa itu? Lauk pauk. Ia tidak bertanya berapa jumlah ikan yang mereka dapatkan, namun ia bertanya tentang apa yang bisa mereka makan saat itu. Dan bagi Yesus, untuk mendatangkan berkat berkelimpahan ternyata begitu mudahnya. Hanya dengan satu kalimat saja, ketika Yesus memberi perintah, para muridnya yang sudah lama lelah dan ditambah dengan keletihan, karena tidak mendapatkan apa-apa sepanjang malam. Bahkan mungkin saat itu mereka bukan lagi menginginkan ikan, namun mereka hanya sekedar mendengar apa yang Yesus katakan dan melakukannya. Namun apa yang terjadi ketika mereka taat dan melakukannya? Yang mereka dapatkan karena mereka mengikuti perintah Yesus jauh lebih besar jumlahnya dari yang mereka pikir akan mereka dapatkan dengan jerih lelah mereka sendiri, yaitu 153 ekor ikan. Dalam sekali lempar, jala itu dipadati begitu banyak ikan.
Tetapi satu hal lain yang tidak kurang dahsyatnya, jala itu tidak koyak sama sekali. Hal ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa seandainya saja berkat itu dikehendaki oleh Tuhan menjadi milik kita, maka kita akan sanggup untuk menampungnya. Karena ada banyak orang yang tidak kuat untuk menerima berkat yang besar, dan akhirnya mereka menghilang di telan dunia dan kemewahannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup untuk mencukupi dan memenuhkan kehidupan setiap kita dengan segala yang terbaik. Sebab itu adalah kerinduan Tuhan. Dia ingin melihat anak-anaknya hidup senantiasa dalam kelimpahan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita, maka ketahuilah bahwa Ia sedang mengarahkan pandangannya kepada kita, yang mungkin sedang berusaha semalam-malaman dan tidak menghasilkan apapun. Atau ketika kita sedang berpikir bahwa Tuhan sedang berdiam diri saja, padahal kita sedang menantikan pertolongannya, maka ketahuilah bahwa Ia mau memberkati kita secara berkelimpahan. Dan saat kita sedang memiliki kebutuhan yang mendasar dan membutuhkan pemenuhan seketika, maka ingatlah juga bahwa Ia tidak segan-segan menyiapkan sarapan bagi murid-muridnya yang sedang lelah dan kelaparan. Maka Ia juga yang pasti akan segera memenuhi segala kebutuhan kita. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai 3 katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Itu sebabnya jangan pernah khawatir. Percaya saja, Ia mengasihi kita lebih dari yang bisa kita perkirakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menjadi gembala kita, apalagi yang perlu kita takutkan dalam hidup ini? Ketika Dia menjadi gembala kita, Dia
menjadi provider bagi setiap kita, sehingga kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik dalam hidup ini. Bahkan Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kemanapun Dia membimbing kita, ikuti saja Sang Gembala, provider itu. Sebab kita percaya, sekalipun di saat kita harus melewati lembah kekelaman, kita tidak akan pernah takut bahaya, sebab gada dan tongkatnya senantiasa menyertai kita. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selamanya menikmati kebaikan-Mu, Gembalaku, my provider. Selamanya Engkau setia, tak pernah berubah. Kasih dan sayang-Mu selamanya. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah provider bagi setiap kita. Dia tahu apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita, jauh dari sebelum kita menyadari bahwa itu menjadi keperluan dan kebutuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya bersandar hanya kepadanya, maka kita akan melihat bagaimana Dia mencukupkan segala sesuatu dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya sekedar mencukupkan, tapi Dia memberikan kita secara berkelimpahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan El Shaddai, pemelihara hidup kami. Di tengah-tengah tantangan yang sedang kami hadapi, bantu kami untuk melihat jauh ke depan bahwa Engkau ada di sana. Di tengah-tengah tekanan yang sedang menekan kami saat ini, bantu kami mengingat ada pundak yang jauh lebih kokoh dari pundak kami untuk menanggung beban ini. Maafkan kami kalau seringkali kami berteriak kepadamu untuk mencurahkan berkat-Mu yang besar bagi kami. Namun sementara itu, kami juga berteriak menolak setiap ujian, tantangan yang Engkau berikan, sebelum Engkau mencurahkan berkat-Mu itu atas kami. Maafkan kami Bapa, yang selalu mau enaknya saja, tanpa mau melewati setiap persyaratan yang ada. Saat ini Tuhan, beri kami bahu yang kuat untuk menanggung beban yang ada. Beri kami hati yang lapang
untuk menerima segala yang terjadi. Beri kami lutut yang mau bertelut dan tangan yang terlipat untuk selalu memohon kekuatan-Mu di saat kami harus menghadapi berbagai tantangan dan tekanan dalam hidup kami. Karena kami percaya, habis hujan ada pelangi. Begitu juga di balik semua tantangan, pasti ada berkat yang Engkau telah sediakan. Namun hanya bagi kami yang mampu untuk bertahan. Itu sebabnya bantu kami untuk tetap bertahan, tetap teguh berdiri di dalam iman percaya kami kepadamu dalam setiap kondisi yang ada. Terima kasih Tuhan untuk setiap maksud-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita, sebab berkat itu datangnya hanya daripada Bapa Surgawi. Di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa membawa kita berjalan di jalan yang Dia tunjukkan kepada setiap kita, yang senantiasa memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.